Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perintah pada command prompt, yaitu perintah attrib. Nah, ini ya, kita akan belajar command prompt untuk perintah attrib. Jadi, attrib merupakan perintah untuk mengganti atribut sebuah file maupun folder yang terdapat pada sistem operasi. Atribut file tersebut ada 4 macam, yaitu ada A atau arsip. File dengan atribut ini merupakan file arsip. Jadi, ketika teman-teman menggunakan perintah A, arsip itu didefinisikan sebagai file arsip. Kemudian ada H atau hidden. File dengan atribut ini merupakan file hidden yang tidak terlihat ketika di listing dengan perintah biasa. Jadi ketika teman-teman menggunakan perintah hidden ini, yang nantinya dieksekusikan pada sebuah file atau folder, jadi file dan folder itu tidak kelihatan karena fungsi ini itu digunakan untuk menyembunyikan. Kemudian ada R atau read only. File dengan atribut ini merupakan file yang hanya bisa dibaca saja. Jadi ketika teman-teman memiliki sebuah file dan teman-teman mengeksekusikannya menggunakan atrib R, ini nantinya itu ada kayak status bahwa file tersebut itu hanya bersifat read only atau hanya bisa dibaca saja. Kemudian ada S atau sistem. File dengan atribut ini artinya file ini dikenal oleh Windows sebagai bagian dari sistemnya. Kemudian ada parameter. Di sini itu ada 2, yaitu min dan plus. Artinya kalau min itu berarti perintah untuk dihapus atau menonaktifkan, untuk menghilangkan ya. Kemudian ada plus, berarti perintah untuk dipasang atau mengaktifkan. Parameter ini selalu ada ketika teman-teman mengetikkan perintah attrib. Jadi penulisannya itu attrib, kemudian parameternya mau menonaktifkan atau mengaktifkan, kemudian macam-macam dari attrib itu sendiri, mau arsip, hidden, read only maupun sistem, tergantung teman-teman pengennya seperti apa. Oke, lanjut. Jadi di sini itu teman-teman buat tugas teman-teman. Jadi teman-teman membuat susunan seperti ini pada komputernya teman-teman masing-masing. Itu ada sebuah folder namanya sistem operasi, dan di dalamnya itu ada folder lagi, itu ada Windows dan Linux, dan masing-masing folder itu ada beberapa file. Oke, ini bisa teman-teman post atau bisa teman-teman SS atau bisa teman-teman foto. Oke, lanjut, kita langsung saja praktek menggunakan command prompt. Untuk membuka command prompt, teman-teman bisa menekan tombol yang ada logo Windows dan huruf R secara bersama-sama. Ya, kemudian muncul seperti ini. Di sini teman-teman ketikkan CMD. Nah, seperti ini. Setelah itu tekan OK. Nah, ini tampilan dari command prompt ya. Di sini saya langsung masuk saja ke dalam direktori E. Direktori di mana saya itu menyimpan berbagai folder maupun file. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam direktori E. Saya nggak buat folder lagi karena saya hanya melanjutkan dari video-video yang sebelumnya tentang membuat folder. Jadi saya menggunakan folder yang sudah saya buat kemarin, yaitu folder belajar. Kita cek dulu masih ada atau tidak. Nah, ini masih ada ya, folder belajar. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam folder belajar terlebih dahulu, yaitu cd nama foldernya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, seperti ini. Kita cek dulu ada folder apa aja.
Nah, ada folder data 1 dan data 2. Di sini saya sudah membuat sebuah file di dalam data 1. Bisa dicek. Kita masuk dulu ke folder data 1. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ada file latihan.txt, kemudian ada latihan1.doc atau dokumen, kemudian ada latihan3.dokumen juga. Kita akan mengeksekusi perintah atributnya. Perintah atrib, kemudian ada slash tanda tanya, ini digunakan untuk melihat informasi lebih lanjut terkait tentang fungsi-fungsi atrib tersebut. Ini udah dijelaskan tadi ya, plus min itu sebuah parameter dan ini merupakan jenis-jenis dari atrib itu sendiri. Yang sering kita gunakan itu hanya read only, archive, system, dan hidden. Ini secara umum yang sering kita gunakan. Oke, langsung saja. Berhubung di data 1 itu terdapat beberapa file, di sini saya langsung saja akan menyembunyikan file latihan1.doc ini. Di sini saya menggunakan hidden. Oke, langsung saja kita ketikkan perintah atrib. Kemudian jangan lupa parameter ketika untuk mengaktifkan kita itu menggunakan plus. Dan sebaliknya ketika kita ingin mengembalikan seperti semula kita itu menggunakan min. Nah, di sini plus. Untuk menghidden atau menyembunyikan itu menggunakan hidden. Kemudian nama filenya. Latihan, di sini saya ingin menyembunyikan latihan1. Jangan lupa ekstensi. Nah, seperti ini. Ketika udah selesai, kita tekan enter. Nah, seperti itu. Berarti ini sudah jadi ya. Kita bisa cek lagi menggunakan perintah dir. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Yang di bawah sama yang di atas. Yang di atas itu sebelum kita melakukan perintah hidden. Ini masih ada file latihan1. Kemudian ketika kita telah melakukan perintah hidden, ini sudah tidak ada. Bisa dilihat ya. Ketika kita ingin mengembalikan file yang terhidden tadi lagi, itu perintahnya. Jadi atrib. Untuk mengembalikan, kita itu menggunakan parameter min. Kemudian min-h, ini digunakan untuk mengembalikan file yang terhidden. Atau file yang kita sembunyikan. Nah, basi nama filenya latihan1.doc seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, kita cek udah kembali atau belum. Ya, ternyata di sini sudah ada. Berarti sukses ya untuk melakukan perintah ini. Oke, lanjut. Untuk perintah selanjutnya di sini saya ingin membuat file yang berekstensi doc atau nantinya bisa dibuka pada aplikasi Word itu bersifat read only atau hanya bisa dibaca saja. Perintahnya to atrib kemudian plus untuk mengaktifkan read only yaitu R. Kemudian nama filenya di sini saya mencoba untuk melakukan perintah pada file latihan3. Nama file latihan3. Ketika selesai kita tekan enter. Nah, bisa kita langsung coba untuk membukanya latihan3 seperti ini. Nah, ini sedang proses membuka ya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Ini statusnya read only. Ini isian filenya. Ini tadi kita melakukan perintah atrib itu pada file latihan3 read only. Jadi di sini sudah ada tanda bahwa file ini itu bersifat read only. Oke, kita close. Untuk selanjutnya
gimana sih cara mengembalikan file yang tadi statusnya read only, sekarang statusnya kembali seperti semula, yaitu nggak read only. Jadi teman-teman tinggal tuliskan perintah attrib. Kemudian untuk mengembalikan itu min r karena read only, kemudian nama file latihan 3 seperti ini, kemudian tekan enter. Kita langsung coba membukanya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Tadi di sini itu ada tulisan read only, dan setelah kita melakukan perintah mengembalikan status yang tadi read only sekarang tidak read only, bisa dilihat di sini ya, sudah nggak ada tulisan read only. Ya, selanjutnya di sini itu ada soal. Jadi ketika teman-teman sudah membuat susunan folder ini, teman-teman ngerjain yang ada di poin-poin sini menggunakan perintah attrib. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau menjelaskan materinya itu terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.